Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak Rasulullah wafat, perkembangan Islam terus menyebar ke beberapa wilayah timur Arab di kala itu. Wilayah sekitar Makkah dan Madinah sudah berada di bawah naungan bendera Islam. Tidak hanya itu, bahkan seperti mana yang dikatakan oleh Muhammad Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad, menyebutkan bahawa nama Islam telah tertanam di negeri Asia Tenggara pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar dipilih sebagai pemimpin tertinggi negara Islam saat itu, ia mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Di antaranya adalah ekspansi penyebaran Islam ke seluruh dataran dunia. Tentu, di dalam ekspansi itu, selain tujuan utama adalah menyebarkan agama Islam, menciptakan kerjasama ekonomi, serta membuat hasil kesepakatan keuntungan dalam kedua negara juga menjadi misi di balik tujuan inti yang dituju kala itu. Itulah sebabnya dalam beberapa catatan sejarah menyebutkan dikala masih hidupnya Rasulullah SAW, tenunan baju buatan Cina yang telah diperjualbelikan oleh penduduk Makkah dan sekitarnya adalah bukti bahawa sebenarnya dikala itu negeri jauh seperti Cina telah menciptakan kerjasama ekonomi dengan bangsa-bangsa lainnya, termasuk Makkah. Seiring berjalannya waktu, sepeninggal Umar bin Khattab dan pemimpin negara yang dilanjutkan terus secara terpilih, maka Islam pun terus berkembang hingga sampai ke Eropa dan Asia, termasuk di antaranya adalah wilayah Nusantara seperti Aceh dan Barus. Dan tahukah anda bahawa ketika penyebaran Islam terus melaju, faktanya dahulu negeri ini pernah didatangi oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Bahkan mereka pernah beristirahat untuk beberapa saat di negeri kita. Siapakah nama sahabat-sahabat itu? Simak penjelasannya sebagai berikut. Dalam sejarah menyebutkan bahawa hubungan antara Haramain yaitu Makkah dan Madinah dengan Nusantara yaitu Indonesia faktanya telah terbina sejak dulu pada masa kenabian. Sebelum berkembang pesatnya penyebaran Islam ini, pada dasarnya Rasulullah SAW di masanya pun telah memulai misi penyebaran Islam pertama kali ke negeri Habasyah yaitu Ethiopia. Hijrah ini Rasulullah lakukan sebelum beliau berhijrah menuju Madinah. Tentu misi Nabi Muhammad SAW kala itu, selain meminta kepada raja untuk memberi izin tinggal beberapa saat untuk para sahabat-sahabatnya, maka beliau pun juga bertujuan untuk mewarnai agama Tauhid di negeri Habasyah kala itu. Misi keislaman ini dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada saudara kandung sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan terbukti bahawa kala itu juga Raja Najasyi menerima agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui lisan sahabat Ja'far. Peristiwa inilah yang menjadi dasar utama para sahabat di masanya untuk juga mengembangkan ajaran Islam ke beberapa wilayah timur hingga akhirnya mencapai ke seluruh dunia, tidak terkecuali wilayah Asia. Namun ada hal unik di sini. Tahukah anda? Ternyata dikala para sahabat berada di Habasyah, mereka sempat melakukan perjalanan ke Indonesia melalui kota pelabuhan Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera. Kedatangan para sahabat ini adalah untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ekspansi ke beberapa wilayah Asia lainnya. Maka kedatangan sahabat Nabi ke Barus inilah sesungguhnya menjadi awal mula di mana Islam pertama kali masuk ke Nusantara. Pada awalnya,
rombongan sahabat setelah berada beberapa saat di negara Ethiopia, mereka pun bertolak dari negeri Habasyah tersebut menuju ke negeri Cina untuk melanjutkan risalah tauhid dan menciptakan hubungan penting negara di sana. Namun, karena wilayah timur menuju Cina sangatlah jauh dan dipisahkan oleh luasnya laut, maka mereka pun membuat titik-titik persinggahan sebagai tempat peristirahatan mereka sebelum menuju Cina kembali. Maka ketika itulah wilayah Nusantara menjadi salah satu titik persinggahan itu, dan ketika melakukan perjalanan menuju Cina, para sahabat menjadikan titik tepat untuk perserahan tersebut berada di kota Perlak yang kala itu terdapat sebuah kerajaan dengan pimpinan bernama Murah Silu, atau nama setelah ia masuk Islam adalah Raja Malikus Soleh. Maka dari sinilah awal pertama Nusantara menerima Islam. Setelah itu, maka Islam dari Aceh menyebar ke beberapa wilayah sekitarnya hingga ke Malaysia, Thailand Selatan, Filipina, Jawa, Brunei Darussalam hingga seluruh Indonesia. Dalam catatan Habib Bahruddin Azmat Khan yang bernama Qissatud Da'wah fi Ar-Rahbiliyah tahun 1929 menyebutkan bahawa di Barus kala itu pernah disinggahi oleh kejungan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat menyebutkan bahawa kala itu salah satu sahabat dari kunjungan tersebut bernama Abdurrahman bin Muaz bin Jabal dan putranya Mahmud dan Ismail. Mereka berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus sekitar tahun 625 Masehi atau bertetapan 10 tahun setelah hijrah pertama rombongan Nabi ke Habasyah pada tahun 615 Masehi. Selain itu, ada yang menyebutkan sahabat Nabi yang berdakwah ke Indonesia melalui Barus adalah bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di wilayah Cina sekarang yang berkotakan kecil bernama Guangzhou. Selain itu, ada yang menyebut bahawa salah satu makam sahabat Rasulullah masih ada sampai sekarang di Barus. Dulunya, Barus masuk dalam kawasan kerajaan Perlak, iaitu Aceh. Setelah runtuhnya kerajaan Perlak, tumbuhlah kerajaan Samudra Pasai. Kemudian tumbuhlah Kesultanan Melayu Langkat atau Tanjung Pura. Diikuti juga setelah itu melalui, yaitu kerajaan Melayu Deli Serdang dan lain-lain. Lalu setelah itu, Barus meluas masuk ke kawasan Sumatera, dan dahulu namanya masih Sumatera Timur. Inilah nama sahabat yang tertara dalam literatur sejarah yang pernah berkunjung ke wilayah Nusantara. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan anak dari salah seorang sahabat Nabi yang menjadi ulama di kala itu bernama Muaz bin Jabal. Beliau memiliki anak yang disebut sebagai salah satu nama dari rombongan perjalanan dakwah hingga menginjakkan kaki ke Nusantara itu adalah bernama Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang yang tidak mempercayai sejarah ini dan kenapa sejarah ini tidak terungkap? Jawabannya, karena memang sejarah ini dikubur paling dalam oleh mereka orientalis yang tidak menyukai Islam kembali berjaya. Salah satu senjata menghambat perkembangan Islam adalah menutup sejarahnya secara permanen, karena dengan menutup sejarah Islam dan menciptakan kelalaian pada umat Islam itu sendiri, maka secara perlahan kekuatan Islam akan melemah dan tidak berdaya seperti mana dahulu kala. Demikianlah yang pernah ditulis dalam sebuah artikel oleh salah seorang orientalis ternama dari Yahudi bernama Moshe Dayan. Ia pernah berkata, Islam kini melemah karena beberapa hal. Umat Islam tak pernah belajar dari sejarahnya masa lampau. Selain itu, umat Islam juga tak pernah merancang segala sesuatu dalam bertindak dengan ketelitian. Dan terakhir, umat Islam melemah karena di dalamnya terdiri daripada orang-orang yang malas membaca. Ketika artikel simpulan ini diprotes oleh beberapa kalangan teman-temannya Moshe Dayan karena takut diketahui oleh umat Islam, maka ia pun menjawab, umat Islam tidak akan tahu apa yang aku tulis ini karena mereka pun tidak akan mau tahu. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.